Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nifan Muhammad NRP 126. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama adalah soal pemesanan makanan. Nah, di tipe pemesanan makanan ini saya membuat total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk dimensi, termasuk fact. Saya membuat 6 dimensi. Nah, dalam pembuatan dimensi ini contohnya adalah makanan. Makanan ini kami membuatnya di dalamnya ada ID sebagai natural key, lalu ada description. Nah, description ini kami hitung sebagai NDA karena mungkin tidak terlalu berperan penting di dalam satu database tersebut. Lalu pada spesial harian, jadi dari skema ini bisa dibaca setiap spesial harian itu bisa aja terdapat banyak makanan seperti itu. Makanya dari sini kita menyatukan dimensi antara makanan dan spesial harian. Lalu pada tipe ini juga seperti itu. Di dalam tipe itu bisa aja terdapat banyak makanan. Dan makanan itu mesti cuma ada di salah satu tipe. Nggak mungkin makanan itu ada di banyak tipe. Jadi maka dari itu tipe ini kami putuskan untuk kami masukkan di dalam dimensi makanan. Lalu untuk pada dimensi tagihan di sini kami membuat ID sebagai natural key-nya, lalu ada sum totalnya, ada teks. Nah, teks ini kami buat 0. Kenapa? Karena teks ini bisa saja restoran memberikan kebijakan pajak 0%. Jadi memungkinkan untuk 0. Lalu untuk date ini kami pisahkan karena di sini kami pikir bahwa date ini sangat penting, makanya lebih baik dipisahkan menjadi atribut hierarki sendiri dan menjadi dimensi sendiri. Lalu untuk pelanggan ini hanya berisi natural key, yaitu pelanggan ID. Pelayan juga seperti itu, pelayan ID. Lalu untuk fact-nya kami jadikan pada order ya, karena ketika order dari situ kita tahu pelanggan tersebut dilayani oleh siapa, tagihannya berapa, makanan yang dibeli apa, dan waktu ketika dia memesan itu kapan, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nafisa Alia Zahra, NRP 05218400000125 dari KCBA. Di sini saya akan menjelaskan soal 2 mengenai atlet berlatih. Nah, pada flowchart yang sebelah kiri, pertama-tama kita tuh harus menentukan dimensinya dulu. Nah, untuk menentukan dimensi, di sini dapat terlihat pada atlet bahwa atlet itu mempunyai atribut ID dan date of birth. Ya udah, kita berarti melihat pertama kita mempunyai sisi dimensi atlet. Selanjutnya di sini mana atlet itu mempunyai hubungan dengan cabang olahraga, yaitu setiap atlet memiliki satu cabang olahraga, dimana berarti kalau kebalikannya, kalau kardinalitasnya terhadap cabang olahraga terhadap atlet adalah 0n, berarti kayak semua cabang olahraga itu pasti hanya tidak memiliki atlet yang sama. Nah, dari sini saya bisa mengetahui bahwa cabang olahraga itu merupakan salah satu atribut dari atlet. Nah, maka dari itu di sini saya mempunyai natural key, yaitu atlet underscore ID. Lalu ada DOB, itu merupakan non-dimensional atribut. Lalu ada cabang underscore olahraga underscore ID, dimana itu merupakan mempunyainya yang cabang olahraga tersebut. Lalu
di situ juga terdapat ada surrogate key yaitu athlete key. Lalu selanjutnya saya melihat hubungan antara atlet dengan latihan. Atlet itu setiap atlet pasti latihan, di mana nggak hanya sekali latihan, kan itu 1M. Nah, di sini saya dapat terlihat bahwa fact tabelnya ini adalah berlatih. Lalu saya bikin tabel fact berlatih. Selanjutnya saya melihat dahulu pada dimensi latihan. Ternyata latihan ini merupakan dimensi. Kenapa? Karena latihan ini mempunyai hubungan terhadap tipe, yaitu is of. Nah, setiap latihan itu pasti mempunyai satu tipe. Setiap latihan itu adalah satu tipe, di mana tipe ini mempunyai ID sendiri dan latihan juga memiliki ID sendiri. Lalu di situ saya menulis pada dimensi latihan bahwa terdapat latihan underscore ID yang merupakan natural key. Lalu terdapat type underscore ID yang merupakan atribut. Lalu terdapat surrogate key yaitu latihan underscore key. Nah, setelah itu saya melihat bahwa berlatih itu mempunyai hubungan juga terhadap pelatih pribadi. Di sini mengapa saya membuat dimensi pelatih pribadi? Karena saya berpikir bahwa kenapa pelatih pribadi tidak saya masukkan ke dalam berlatih? Karena saya pikir bahwa pelatih pribadi itu berbeda dengan berlatih. Pelatih pribadi itu mempunyai perspektifnya sendiri dari berlatih, beda dari berlatih. Nah, karena setiap atlet itu berlatih, dimana kalau dia berlatih dia itu mempunyai atlet pribadi juga, maksudnya pelatih pribadi juga. Nah, di sini dimensi pelatih pribadi itu mempunyai pelatih underscore ID yang merupakan natural key. Lalu ada address, ini yang merupakan non-dimensional attribute, yang mana ini tidak berpengaruh terhadap analisis ini, skema ini, datanya tidak terlalu berpengaruh. Lalu di sini karena saya melihat bahwa berlatih itu mempunyai date, atribut date, maka saya berpikir bahwa kita juga harus memunculkan dimensi waktu, di mana dimensi waktu ini terdapat hierarki atribut, itu year, month, dan date, di mana terdapat juga time surrogate key yang merupakan surrogate key dari dimensi time, yang mana setiap dimensi tersebut, dimensi atlet, dimensi pelatih pribadi, dimensi latihan, dan dimensi time, itu menuju pada fact table, yaitu fact table-nya adalah berlatih, di mana berlatih itu mempunyai setiap foreign key, setiap primary key dari setiap dimensi, yang mana atlet key itu merupakan foreign key dari dimensi atlet. Terus ada time surrogate key yang merupakan foreign key dari dimensi time. Lalu ada latihan underscore key yang merupakan foreign key dari dimensi latihan. Lalu ada pelatih underscore pribadi underscore key yang merupakan foreign key dari dimensi pelatih pribadi, di mana setiap foreign key tersebut juga merupakan primary key pada fact table berlatih. Kenalkan, nama saya Nova Laksito, NRP 05211840000130, kelompok 10 KCBA. Saya ingin menjelaskan soal nomor 3 tentang Bastur. Pertama, kita harus menentukan dimensinya terlebih dahulu. Di sini ada dimensi bus yang terdiri dari atribut ID dan usia. Usia adalah non-dimensional atribut atau tidak berpengaruh terhadap skema ini. Dan bus memiliki hubungan kardinalitas dengan tipe, yang artinya satu bus hanya bisa memiliki satu tipe. Jadi, tipe merupakan atribut dari bus, dari dimensi bus. Selanjutnya ada dimensi customer yang terdiri dari ID dan alamat, NDA atau non-dimensional attribute. Selanjutnya ada
karyawan travel, dimensi karyawan travel yang terdiri dari ID dan golongan gaji NDA juga. Selanjutnya ada dimensi country yang terdiri hanya dari atribut ID saja. Yang terakhir ada dimensi date. Kenapa tanggal atau date dijadikan dimensi sendiri? Karena di dalam tanggal atau date terdapat atribut hierarki, yaitu year, month, and date. Itulah sebabnya kenapa di atribut date dijadikan dimensi tersendiri. Dimensi date terdiri dari year, month, and date. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Di sini kami di awal menentukan dimensi customer dari sumber data. Untuk yang pertama adalah customer key. Customer key ini merupakan surrogate key dari dimensi customer. Lalu ada customer ID. Customer ID ini mereference pada member ID di bagian tabel member ini. Lalu untuk customer kategori ini merefer pada one day pas kategori yang pas kategori ID ini. Di sini menjelaskan bahwa member itu adult, dewasa, muda, atau anak-anak. Lalu yang ketiga adalah customer zip. Customer zip ini mereference pada member zip di tabel member. Next. Selanjutnya menentukan dimensi produk dari sumber data. Product key merupakan surrogate key dari dimensi produk. Yang pertama, product ID yang diambil dari corporate customer ID. Yang kedua, produk kategori yang diambil dari merchandise ID dan membership ID. Dan yang terakhir, product name yang diambil dari membership name dan merchandise name. Selanjutnya menentukan dimensi time dari sumber data. Time surrogate key merupakan surrogate key dari dimensi time. Yang di dalam dimensi time terdapat atribut hierarki year, month, and day yang diambil dari tabel yang berisi date atau tanggal. Selanjutnya. Setelah tadi kita sudah menentukan dimensi mana saja yang kita ambil dari sumber data, sekarang kita akan menentukan tabel fact revenue, di mana tabel fact revenue ini merupakan tabel fact yang berisi tentang keuntungan untuk dipergunakan untuk analisis keuntungan dari Fit World Gym sendiri, di mana dalam tabel fact revenue ini terdapat customer underscore key ini merupakan foreign key dari dimensi customer, lalu terdapat product underscore key yang merupakan foreign key dari dimensi produk, dan ada time surrogate key yang merupakan foreign key dari dimensi time, di mana customer key, product key, time surrogate key ini merupakan primary key dari fact revenue. Dan ada juga sebuah atribut yaitu quantity yang diambil. Quantity ini untuk menghitung seberapa banyak barang atau produk penjualan, lalu seberapa banyak amount atau pendapatan. Lalu ada juga number of revenue, ini adalah jumlah keuntungan dari fact revenue, di mana setiap atribut ini berguna untuk menganalisis keuntungan dari Fit World Gym sendiri. Next. Nah, jadi di sini dapat terlihat bahwa terdapat 3 dimensi, yaitu produk, time, dan customer, yang mana ini semua merefer kepada fact tabel revenue, yaitu fact tabel revenue yang dimana ini kita ambil dari sumber data dan juga dari star skema yang sebelah kiri. Terima kasih.